بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده يتاته اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنهم مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan hanya tinggal menghitung hari lagi. Dan beberapa di antara kita sudah mempelajari fikih-fikihnya, keutamaannya. Maka ada sisi yang perlu dibahas mengenai kecerdasan di dalam beramal di dalam bulan Ramadan. Di dalam beramal kita perlu kecerdasan. Kecerdasan mengetahui yang mana yang lebih utama dibandingkan yang utama. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang cerdas bukan orang yang mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tapi orang cerdas adalah orang yang mengetahui yang mana yang paling baik di antara yang baik-baik. Sehingga bukan mengetahui ainal haqq wa ainal batil saja, tapi juga bisa mengetahui yang mana yang lebih utama di antara yang utama. Dan kecerdasan itu yang menjadikan generasi para sahabat, mereka sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pertanyaan yang sama. Mereka bertanya tentang, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdalu ila Allah? Ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik di sisi Allah? Mereka bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan Nabi pun SAW menjawab dengan jawaban yang beragam dan berbeda-beda. Terkadang Nabi mengucapkan bahwa yang terbaik adalah jihad fisabilillah. Terkadang Nabi mengucapkan yang terbaik adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Terkadang Nabi SAW mengungkapkan bahwa yang terbaik adalah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan tergantung daripada suasana sekaligus keadaan yang bertanya. Oleh karenanya, hal demikian yang menjadikan mereka menjadi generasi terbaik, karena mereka bertanya tentang suatu hal yang terbaik. Sehingga yang dicari adalah yang afdal, bukan sekedar boleh atau tidak. Berbeda dengan generasi kita atau generasi yang datang setelahnya. Maka kita hanya bertanya, ini boleh atau tidak. Sedangkan para sahabat mengatakan ini afdal atau tidak. Kecerdasan itu yang menjadikan mereka adalah generasi terbaik. Dan Nabi SAW, tentu kita tahu bahwa untuk mendapatkan Ramadan terbaik, maka harus mengikuti generasi terbaik. Harus mengikuti yang memiliki Ramadan terbaik. Seseorang ketika mau lulus dari madrasah Ramadan, maka dia akan memilih kurikulum terbaik untuk dia pakai. Karena dia tahu kurikulum ini telah menjadikan generasi terbaik mendapatkan rapot biru di madrasah atau di university Ramadan mereka.
dan itu adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Sehingga berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Siapa di antara kita yang mau memilih satu orang sebagai idolanya, sebagai role modelnya, sebagai patokannya, acuannya, falyastanna biman qad mat, maka pilihlah dari orang-orang yang telah meninggal dunia, karena mereka telah selamat daripada fitnah. Sedangkan yang hidup, yang duduk di sini bahkan tidak selamat daripada fitnah karena belum selesai meninggal dunia, belum pernah meninggal dunia. Tapi yang telah meninggal dunia, mereka telah selamat daripada fitnah. Dan maksud daripada perkataan Abdullah bin Mas'ud adalah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhil ummati quluban. Mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Wa amaquha ilman, dan paling dalam keilmuannya. Wa aqalluha takallufan, dan paling sedikit bebannya. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah mereka karena cara mereka dalam beragama dan cara mereka dalam mempraktikkan agama adalah cara terbaik. Sebagaimana perkataan, "Fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu." Ikutilah atau bertasyabuhlah kepada generasi terbaik, karena bertasyabuh dengan orang-orang baik itu adalah kemenangan atau keuntungan. Oleh karenanya kita melihat bagaimana pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabat melewati Ramadannya. Mereka tidak sekedar memperbanyak amalan, tapi mereka tahu yang mana yang lebih utama untuk dilakukan di waktu yang utama. Sebagai contoh, kita tahu di dalam beramal terkadang kita terpentok, kebingungan, mau amal yang ini atau amal yang itu. Terkadang tidak bisa dikerjakan keduanya sekaligus. Karena keterbatasan kesempatan, keterbatasan waktu, keterbatasan usia. Maka pilih yang paling baik. Maka para Nabi SAW, para sahabatnya, mereka menghabiskan hari-hari Ramadan yang pertama adalah dengan berinteraksi dengan Quran. Sehingga yang lain dikesampingkan dulu. Mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Sampai majelisnya para imam, yakni al-a'immah al-arba'ah, kemudian imam madzahib dan madhab. Di zaman para salaf saleh yang besar itu ada 11 totalnya. Tapi yang sampai ke kita sekarang, madhab fikih itu hanya 4. Dulunya ada madhab Sufyan ats-Tsauri, madhabnya Abu Thawr, Sufyan bin Uyainah, dan masih banyak lagi. Tapi yang sampai kepada kita madhab fikih 4. Dan rata-rata imam 4 madhab ini, atau imam-imam madhab yang di zaman salaf sudah banyak pengikutnya, mereka stop kajian di Ramadan. Mereka tidak ada majelis di Ramadan. Sebagaimana Imam Malik. Imam Malik itu menggeser kitab-kitabnya dan fokus di Qur'annya. Dia tahu bahwa mengajarkan ilmu bermanfaat. Tapi di kondisi di mana bulan Ramadan, yang bulan Nabi SAW saja, beliau bermurojaah dan setoran hafalan kepada malaikat Jibril setiap tahun. Jadi Rasulullah SAW masih murojaah. Nabi sudah diampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lalu, tapi masih tetap murojaah. Maka kita lebih-lebih lagi butuh murojaah, baik murojaah Quran maupun murojaah yakni pelajaran ilmu syar'i yang kita pelajari dari kajian-kajian, bukan sekedar mencatat saja. Kalau sekedar mencatat saja itu bisa hilang kalau tidak dimurojaah, apalagi tidak mencatat. Alias jiping, ngaji kuping. Dan lihatlah bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan Quran. Fayudarisuhul Quran. Maka malaikat Jibril mengajarkan Quran kepada Nabi SAW dengan sistem tadarus. Artinya one on one. Dan saat itu peletakan Al-Quran sambil diajarkan juga oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi selain menyetorkan hafalan Quran, Nabi juga disampaikan kepadanya tentang urutan mushaf. Jadi setiap ke restoran disampaikan urutan mushaf. Karena yang sampai kepada beliau berbeda dengan apa
yang menjadi urutan mushaf. Urutan mushaf, urutan pertama surah Al-Fatihah, urutan kedua surah Al-Baqarah, dan seterusnya. Sedangkan urutan asbabun nuzul, urutan pertamanya adalah Al-Alaq 1-5, yang kedua adalah Al-Muzammil, yang ketiga adalah Al-Muddathir, yang keempat adalah surah Al-Qalam, yang kelima adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah based on turunnya itu kelima, tapi taruh di awal. Nah, itu kapan dikasih taunya? Itu ketika Ramadan. Ketika Ramadan letaknya. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kutabul wahyi, karena Nabi tidak bisa baca tulis, maka Nabi menyuruh para sahabat yang bisa baca tulis, sehingga di zaman tersebut umumnya masyarakatnya tidak bisa baca tulis. Dan itu sudah lumrah karena orang Arab mengandalkan kekuatan hafalan. Sehingga wajar ketika ada sahabat Abu Hurairah bisa menghafal banyak hadis, sampai dalam hadis total hadis seluruhnya adalah 7.000-an. Dan karena memang hal demikian, kekuatan hafalan sekaligus doa dari Nabi SAW. Dan saat itu Nabi SAW mengatakan kepada para kutabul wahyi atau sekretaris Nabi SAW, beliau mengatakan, "Da' surah kada ba'da surah kada. Da' ayah kada fi surah kada." Taruh surat ini setelah surat ini, taruh ayat ini di surat ini. Dan itu akhirnya menjadikan urutan mushaf sesuai dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi urutan mushaf sekarang, itulah urutan di Lauhul Mahfuz. Dan Nabi SAW juga menyampaikan kepada para sahabat untuk membaca Quran dalam waktu sebulan. Makanya kata Nabi SAW, "Iqra'ul Qur'ana fi syahr." Bacalah Quran dalam waktu sebulan. Sehingga berijtihadlah para tabi'in, generasi setelahnya, untuk membagi Quran menjadi 30. Maka lahirlah penamaan juz. Sampai juz 30. Itu berdalilkan Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Bacalah Quran dalam waktu 1 bulan. Nah, ada pernah sahabat yang pernah membaca Quran, kata dia, saya bisa khatam lebih cepat daripada 3 hari. Nabi melarangnya. Yaitu siapa? Abdullah bin Amr bin As. Kalau kita ngelihat di antara sahabat yang paling rajin dalam beramal adalah Abdullah bin Amr bin As. Dan sahabat ini padahal hafalan hadisnya paling banyak, melebihi Abu Hurairah sebetulnya. Tapi karena tersibukkan dengan terlalu banyak beribadah, lupa ngajar, sehingga yang lebih banyak hadisnya adalah Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah selain dia nyari ilmu, dia juga ngajar. Nah, sehingga para orang yang menuntut ilmu harus menggabungkan juga bagaimana ilmunya bisa menetap di hatinya dan di kepalanya dengan cara mengajar. Karena khairu ta'allumit ta'limu, sebaik-baik belajar adalah mengajar. The best study, sebaik-baik metode learning adalah mengajar, teaching. Oleh karenanya sahabat Abdullah bin Amr bin As ketika itu ditegur oleh Nabi SAW, karena dia juga pengen puasa dahr, yaitu puasa setahun penuh, tapi ditegur oleh Nabi SAW. Dan adapun Utsman bin Affan yang membaca Quran dalam satu rakaat 1 kali khatam, itu outlier. Sama seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan seluruh hartanya, itu pun outlier. Apa itu outlier? Itu nggak berlaku untuk semua sahabat, nggak berlaku untuk semua orang. Karena Nabi SAW pernah menolak ada sahabat yang mau menginfakkan seluruh hartanya, yaitu Ka'ab bin Malik. Nabi juga menolak sahabat yang mau menginfakkan seluruh hartanya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sahabat yang tolak sedekahnya sama Nabi SAW. Berarti infaknya sahabat Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya, dan Umar bin Khattab setengah hartanya. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu mau menginfakkan juga 2/3 hartanya, tapi ditolak sama Nabi SAW. Barulah sepertiganya diperbolehkan. Fathuluts wa thulutsu katsir. Dan sepertiga itu udah maksimal, nggak boleh lagi. Maka kita ini baru dikatakan masuk kategorinya yang mana? Sepertiga, bukan Abu Bakar. Karena Allah sendiri mengatakan, "Wala taj'al", dalam surah Al-Isra, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura." Yang demikian tidak boleh terlalu panjang
tangannya sampai menjulurkan tangannya, tidak boleh terlalu pelit. Dikarenakan orang yang berlebihan sampai seluruh hartanya diinfakkan, maka khawatir nantinya dia akan menyesal. Sehingga keimanan kita adalah keimanan yang bukan outlier sebagaimana sahabat tertentu. Tidak semua sahabat saya seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Maka apalagi kita yang bukan sahabat. Dan interaksi Nabi SAW dengan Quran, itulah yang menjadikan para sahabat menjadikan Quran sebagai pengamalan mereka dan tilawah mereka. Oleh karenanya bulan Ramadan adalah bulan tilawah, dan seorang yang mahir dalam membaca Quran akan bersama malaikat kiram al-bararah. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratin kiram al-bararah walladhi yatata'ta' wa 'alayhi syaqqun lahu falahu ajran. Siapa yang membaca Quran dengan lancar, maka dia bersama malaikat yang penuh dengan kebaktian kepada Tuhannya. Dan siapa yang terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Quran dan pahala terbata-bata. Oleh karenanya, setiap di antara kita hendaknya memiliki target. Harus ada interaksi dengan Quran. Dan sekedar baca saja itu sudah dapat pahala. Apalagi membaca dengan tadabbur, membaca dengan ta'akkul, membaca dengan tafahum, membaca dengan langsung diamalkan. Oleh karenanya para sahabat, mereka tidak hanya fokus menghafal, tapi mereka juga fokus mengamalkan. Diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, itu hafal Al-Baqarah 8 tahun. Hafal Al-Baqarah 8 tahun. Silakan tanya santri di sini berapa lama hafal Al-Baqarah. Saya yakin gak ada yang setahun. Paling lama mungkin 3 bulan. Paling lama. Al-Baqarah itu 2,5 juz. Rata-rata cepat. Atau santri-santri yang lebih cepat lagi, misalkan ada yang bahkan dia 1 hari itu bisa 5 halaman, setoran 5 halaman kalau di pondok-pondok tahfidz. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma hafal Al-Baqarah 8 tahun. Karena kenapa? Karena mereka tidak ganti ayat sebelum mengamalkan. Karena mereka baru ganti ayat kalau sudah mengamalkan 10 ayat yang dipelajari. Sehingga fokusnya bukan cuma sekedar hafal. Nah, kita lihat ada orang di zaman sekarang, inisialnya Kumala, dia perempuan hafizah Quran tapi ateis. Ateis. Bahkan ada, kita tahu semua, pembunuhnya siapa? Utsman bin Affan, pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljim. Qari mendapatkan peresmian dari Umar bin Khattab ketika dikirim menuju Mesir, tapi kemudian tertarik kepada seorang wanita dan akhirnya menikah dengan wanita Khawarij, dan dia mempersyaratkan, kalau kau mau menikah denganku, maka syaratnya adalah kau bunuh Utsman. Subhanallah. Ini adalah orang yang hidup di zaman sahabat, tapi bukan sahabat, tapi hafal Quran, qari, tapi ternyata membunuh Ali bin Abi Thalib dan ikut serta juga dalam memberontakkan kepada Khalifah Utsman. Makanya itulah ketika fokusnya cuma sekedar dibaca, apalagi fokus kepada nada doang. Ini keliru sekali kalau fokusnya kepada nada. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Innama unzila al-Qur'an liyu'mala bihi fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala." Sungguhnya Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Sedangkan kebanyakan manusia sekarang menjadikan bacaannya saja sebagai sebuah amalan. Bahkan yang diperlombakan kebanyakan rata-rata sekedar bacaan, qiraat ini, qiraat itu, tapi tidak fokus kepada pengamalan. Kita tentu semangat dalam mendukung mereka yang memberantas buta huruf Al-Quran. Karena Indonesia negara Muslim, tingkat buta huruf Qurannya mencapai 67%. Dan kita khawatir ini nantinya akan menjadikan mereka jauh dari Al-Quran. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Para rasul mengatakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rabb, kaumku meninggalkan Quran dalam keadaan dibelakanginya." Yang kedua, di antara kecerdasan dalam beramal di bulan Ramadan adalah memperbanyak berinfak atau bersedekah. Sehingga harus tiap hari jangan sampai tidak bersedekah.
Tiap hari harus punya target bersedekah. Bahkan para salafus saleh, kalau mereka tidak ada yang bisa mereka sedekahkan, mereka ngapain? Mereka tukeran makanan. Sampai kalau misalkan tidak ada makanan yang mau diberikan untuk berbuka, maka mereka tukeran makanan dengan kawannya. Sampai menginginkan pahala puasanya orang lain. Karena man fattara sha'iman falahu mithlu ajri as-sha'imi min ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an. Siapa yang beri makan orang berbuka, maka dia mendapatkan pahala puasanya. Maka di antara bukti kecerdasan dalam beramal, berarti dia nggak sembarangan spending. Berarti nggak setiap kali ada program wakaf, dia wakaf. Nggak pada program bangun pesantren dibangun, enggak. Di bulan Ramadan berarti spendingnya lebih banyak di mana? Di buka iftar. Untuk iftar. Ini di antara bukti kecerdasan dalam beramal. Karena tahu skala prioritasnya dalam bersedekah. Nah, kalau tadi misalkan dalam masalah Quran, dia tahu kalau misalkan supaya dia interaksinya lebih sering dengan Al-Quran, maka dia variasikan. Tadi sudah dibaca, sepertinya dia sudah mulai habis suaranya misalkan. Maka ada tipsnya, gimana caranya biar membacanya kita lebih semangat. Ditargetkan. Harus ditargetkan dan di blocking time, pakai metode blocking time, dibagi-bagi waktunya. Kalau ingin 1 kali khatam di bulan Ramadan, maka setiap kali sholat membaca 4 halaman. Karena 5 kali sholat, sedangkan 1 juz adalah 20 halaman. Kalau ingin 2 kali khatam, ya berarti tinggal 8 halaman setiap kali sholat. Dengan begitu kita akhirnya bersemangat. Ya tentu kalau dari maghrib ke isya agak pendek. Tapi dari subuh ke zuhur, panjang waktunya. Begitu pula dari isya ke subuh, panjang waktunya. Tapi dia harus pandai-pandai membagi waktunya. Kemudian juga divariasikan dengan apa? Dengan dengar kajian tafsir, kajian tadabbur. Dengarkan. Sekaligus sambil ngapain? Sambil dirinya dengar Quran juga. Jadi alihkan. Kadang-kadang dia baca, kadang-kadang dia dengar. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau memvariasikan. Terkadang beliau membaca, terkadang beliau juga ada dengar. Kepada siapa beliau sering minta bacaan Quran? Banyak pada para sahabat. Yang paling sering Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Itu sering dimintain. Bahkan sebagaimana Ubay bin Ka'ab saat itu pernah diminta untuk baca Al-Quran, maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra'u alayka wa ilaika unzil?" Apakah saya baca di hadapan engkau sedangkan Quran ini diturunkan melalui engkau? Maka kata beliau apa? "Ya Ubay, inni uhibbu an asma'a min ghairi." Aku senang ketika dengar suara dari yang lain. Nah, Ubay pun dengar. Dan ketika dibacakan ayat, maka setelah Ubay membacakan ayat, maka dia melihat wajah Rasulullah SAW, tafadat aynahu minal buka. Maka bercucuranlah air mata di pipi beliau. Senang. Dan orang yang ketika mendengarkan Quran, dia akan bergetar hatinya. Ya, wajilat qulubuhum wa idza quri'a 'alaihimul ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka mereka akan ingat Allah, sekaligus juga bergetar hati-hati mereka. Dan tadi interaksi yang kedua adalah interaksi dengan bersedekah. Dan Nabi SAW itu defaultnya sudah dermawan. Karena Nabi SAW ajwadan nas. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi defaultnya sudah dermawan. Di luar Ramadan dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Tapi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada min ar-rihil mursalah. Beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Definisi angin yang berhembus memiliki 2 makna. Yang pertama adalah cepat, yang kedua adalah menyebar. Sehingga beliau, semua orang di hadapannya cepat. Sedekahnya terkadang tidak lama-lama ditunggunya. Sehingga langsung begitu ada momentum, di sini untuk buka puasa di sini donasi. Buka puasa ini donasi juga, ikut juga. Tidak meluputkan adanya peluang kebaikan. Selama uang masih ada di kantongnya, dari keningnya, dan itu adalah Ramadan, dia tidak tahu bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Maka dia infakkan segera hartanya. Bahkan besok boleh jadi akan dicabut nyawanya. Sedangkan yang diinginkan oleh orang-orang yang telah terkubur di dalam kuburan, terbujur kaku tubuhnya di dalam liang lahatnya, mereka menginginkan fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka pengen bersedekah dan jadi orang soleh. Dan itu yang diinginkan oleh orang yang telah meninggal dunia semuanya.
untuk bersedekah, karena momen bersedekah tidak akan terulang kembali lagi kalau sudah meninggal dunia, kecuali hanya bisa disedekahkan oleh orang yang mengatasnamakan diri kita, sebagaimana anak-anak kita nanti akan sedekah atas nama orang tuanya. Nah, kalau tidak ada, ya udah tidak ada. Umur anak kita terbatas juga, maka pilihlah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah anak yang saleh, sedekah jariyah adalah ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah adalah wakaf. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, karena saya tidak bisa sampai pada Isya, sehingga begitu adzan Isya selesai, insyaallah kalau ada waktu kita sambung di lain kesempatan. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Di antara kecerdasan seorang di bulan Ramadan adalah dia mendawamkan qiyamul lail. Tidak ada satu hari tanpa qiyamul lail. Tidak ada satu hari tanpa salat tarawih. Selalu salat tarawih. Sehingga di setiap malamnya dia selalu salat tarawih bersama imam. Karena dia tahu pahala salat tarawih bersama imam adalah pahala salat semalam suntuk. Salat semalam suntuk, Pak, malam itu dihitung dalam Islam itu adalah dari maghrib. Berarti dari maghrib, let's say subuh itu jam 4 misalkan. Berarti kurang lebih dia dapat 10 jam setengah, atau kalau misalkan maghrib jam 18, subuhnya jam 4.30, berarti dia dapat berapa? 10 jam setengah. Salat 10 jam setengah tidak berhenti-berhenti. Kalau salat bersama imam sampai selesai. Karena kata Nabi SAW, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang bangun bersama imam sampai selesai, maka akan dicatatkan pahala salat di malam harinya secara penuh. Oleh karenanya, untuk bisa tadi dia memaksimalkan demikian, terutama di 10 malam terakhir, jangan sampai ketinggalan tarawih. Karena kita bisa mudah mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita salat Isya bersama imam dan salat tarawih bersama imam di setiap malamnya. Karena akhirnya dikatakan salat semalam penuh, otomatis kalau dia tidak absen di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dia pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adalah satu malam di 10 malam terakhir. Qiyamul Lail ini sesuai dengan batas kemampuan. Tentu kemampuan kita beragam. Nabi SAW tidak sengaja tidak keluar di hari keempatnya agar tidak dijadikan kewajiban oleh umatnya. Dan ini menjadi pertanda bahwa seorang ketika ingin sholat tarawih, maka pilih masjid atau imam yang sesuai dengan batas kemampuannya. Misalkan dia hanya bisa 11 rakaat, ya udah pilih masjid yang 11 rakaat. Karena 23 rakaat pun itu khilafnya mu'tabar. Itu adalah amal salaf salih yang dikerjakan dari zaman ke zaman. Karena hal demikian adalah ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dan Umar bin Khattab termasuk khulafa ar-rasyidin yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita ikuti Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW, iqtadu billadzaini min ba'di, Abu Bakr wa Umar. Ikutilah dua orang setelah peninggalanku, itu Abu Bakar dan Umar. Dan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala, tarawihnya adalah full 30 hari, ada imamnya Ubay bin Ka'ab, dan umumnya adalah 23 rakaat. 23 rakaat umumnya. Dan definisi tarawih adalah nyantai. Definisi tarawih itu nyantai. Sehingga kalau ada 23 rakaat 5 menit, ini bukan tarawih, MotoGP namanya. Ya. Maka jangan pilih masjid yang buru-buru. Kita ini tarawih mau menikmati. Dinamakan tarawih dari zaman tabi'in, mereka sholatnya itu 2-2, kemudian tawaf. Kemudian sholat lagi 2-2, kemudian tawaf. Totalnya sholatnya 20 rakaat, dan 3 rakaatnya adalah witir. Dan boleh kita melanjutkan sholat tahajud lagi, atau sholat tarawih lagi di rumah tambahan, karena jumlah sholat malam itu tidak terbatas. Yang terbatas hanya sholat witir. Sholat witir batasnya adalah 11 rakaat. Kalau sholat malam tidak terbatas jumlahnya. Nabi SAW mengatakan, Salatul laili mathna mathna.
fa idza khasya ahadukumus subha falyutir bi wahidah. Salat malam itu dua rakaat. Sehingga yang lebih mendekati sunnah dan yang lebih benar wallahu alam, salat tarawih sahnya dua, bukan 4 rakaat 1 kali salam. Karena kalau 4 rakaat 1 kali salam berpotensi tidak sah. Ini menurut jumhur ulama. Jumhur ulama yang mengatakan, bukan saya. Saya hanya menukilkan. Yang mengatakan sah hanya mazhab Hanafi. Adapun dalil dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW salatnya 4 rakaat, di situ para ulama menggabungkan dengan dalil-dalil lainnya bahwa Nabi menyuruhnya adalah 2. Dan tentu lebih keluar daripada perkara khilaf. Jelas salat 2 keluar dari perkara khilaf, sehingga semua ulama mengatakan sah. Tapi kalau 4 rakaat 1 kali salam, jumhur ulama mengatakan tidak sah. Maka lebih baik cari yang aman, yaitu 2. Dan juga boleh kita mengakhirkan sholat witirnya bila imam tidak sholat witir. Tapi kalau imam sholat witir juga, maka ikut sampai selesai. Karena kalau kita nanti witir di rumah, sedangkan imam sholat witir, berarti kita dihitung tidak sholat sampai selesai. Kalau sholat tidak sampai selesai, berarti berpotensi tidak dapat pahala sholat semalam suntuk. Nah, itulah kenapa nggak apa-apa witirnya bareng imam saja. Nggak usah kita witir di rumah. Karena biar dapat pahala sholat semalam. Kecuali imamnya nggak sholat witir. Nah, itu baru bisa witir di rumah. Karena witir di awal malam pun termasuk sunnah Nabi SAW. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, "Awsani khalili bi 3. Kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Yang pertama adalah siyamu 3 ayyamin min kulli syahr atau fi kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Wa rak'atay duha, dan 2 rakaat salat duha. Wa an utir qabla an anam, dan aku salat witir sebelum tidur. Sebelum tidur berarti di awal malam, bukan di akhir malam. Meskipun akhir malam juga ada sunnahnya juga dari Nabi SAW. Dalilnya adalah ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir dari setiap salat malam kalian salat witir. Nah, keduanya sama-sama sunnah. Tinggal kita lihat yang mana sebetulnya yang lebih memungkinkan untuk kita lakukan secara istiqamah. Lebih istiqamah mana? Sebelum tidur atau akhir malam? Sebelum tidur. Karena masih dalam kondisi sadar. Kalau sudah kita pakai alarm, berpotensi kadang-kadang bangunnya pas azan. Sehingga witir akhir malamnya jadi terlihat. Sedangkan Nabi SAW menganjurkan khairul a'mali adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan adalah yang kontinu meskipun sedikit. Dan usahakan ada satu amalan yang kita nggak tinggalin itu sampai hari kiamat setiap hari. Itu amalan apa? Mudah contoh. Ngapain? Misalkan salat witir 1 rakaat sebelum tidur. Komitmen. Ini sunnah saya nggak mau ninggalin sampai hari kiamat. Yang nanti ketika ditanya oleh Allah, apa amal andalanmu yang membuat kamu berharap untuk tidak masuk api neraka? Kita akan menjawab, ini amalan saya Allah. Gak harus punya. Bukankah yang menjadikan pemuda masuk surga ketika masuk pintu Masjid Nabawi 3 hari, berkali-kali, ternyata pemuda tersebut punya amalan rutin yang dirahasiakannya sampai kematiannya, yaitu memaafkan orang yang menzaliminya setiap malam sebelum tidur, dan tidak memiliki hasad dan dengki kepada orang yang Allah berikan kenikmatan kepadanya. Itu amalan andalannya. Maka pilih amalan andalan kita masing-masing. Subhanallah, saya tahu ada orang yang setiap hari itu sedekah harian. Dia nggak pernah meninggalkan kecuali setiap sholat subuh sambil sedekah. Bahkan suatu ketika saya pernah bangun nginep di rumahnya. Setiap masjid, jadi dia bangun masjid subuh lebih awal. Jalan masjid itu sengaja pilih masjid yang jauh supaya dia bisa melewati beberapa masjid. Dan naruh di kotak infak 1, 2, 3, 4. Setiap kali ada masjid yang dilewati, bawa uang yang secukupnya. Ada orang seperti itu, dan dia lakukan sudah bertahun-tahun. Ada amalan seorang syekh yang tidak pernah mendengarkan azan
kecuali di dalam masjid. Artinya apa? Artinya sebelum azan sudah di masjid. Ada lagi yang mereka dakwah berwudu, yang nggak pernah dia berhadas. Kalau batal wudu lagi. Amal andalan di sisi Allah Taala. Maka itu yang harusnya kita tekunkan. Terlebih lagi kita sudah belajar, kita sudah ngaji, maka harus lebih semangat lagi dalam beramal. Al-ilmu yahtiful amala fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil amalan. Bila amalan tidak menjawab, maka ilmu akan pergi dari seseorang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di antara kecerdasan di dalam beramal adalah dia menghidupkan Lailatul Qadar. Menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir. Maka berarti di antara kecerdasan dalam beramal, dia berarti menyimpan energi dan tenaganya jangan sampai semangat di awal tapi loyo di akhir. Ingat, trafik Ramadan naik grafiknya. Seperti maratoner. Coba tonton sekali-kali maratoner di YouTube. Yang juara itu rata-rata nggak di depan di awalnya, tapi dia di tengah atau di belakang bahkan. Dia ngumpulin dulu tenaga, baru dia jor-joran di akhir. Dia sengaja tahu kalau dia jor-joran di awal, dia cepat loyo. Maka dia sengaja tidak termakan atau terbawa euforia. Dia tahu bahwa puncaknya Ramadan adalah di akhirnya. Dan sekaligus dia menjaga maintenance. Setiap hari itu nilainya bagus, rapotnya bagus, grafiknya bagus. Ya. Kalau di sepak bola ada MOTM, Man of the Match. Tiap hari dia Man of the Match. Ya. Gimana caranya Man of the Match? Ya. Jangan Muhammad Salah terus yang Man of the Match. Antum harus Man of the Match juga. Ya. Di dalam Ramadan tentunya. Ya. Dalam Ramadan, setiap hari. Karena setiap hari Ramadan itu dapat menjadikan seorang terbebas dari api neraka. Sekiranya ada nama-nama kita yang tertulis di dalam catatan takdir sebagai penghuni neraka, maka di setiap malam bulan Ramadan Allah menghapuskan nama-nama orang yang asalnya penduduk neraka menjadi penduduk surga. Kata Nabi SAW, "Walillahi utaqa'u minan nirani wa dzalika kullu lailah." Dan Allah mewajibkan kepada dirinya untuk membebaskan orang-orang yang kemarin masuk neraka sekarang menjadi masuk surga. Dan itu setiap malam di malam-malam Ramadan. Maka maksimalkan dan amalkan apa yang menjadi kemampuan. Orang beramal ketika dia ingin beramal secara cerdas, maka dia minta taufik kepada Allah, bukan mengandalkan kemampuannya. Sehingga meminta taufik kepada Allah Ta'ala, sekaligus variasikan dalam beramal. Karena kata Nabi SAW, "Khudhu minal amali ma tutiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu." Ambillah amal dari apa yang kalian mampukan, karena Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sehingga semua amalan sengaja Allah variasikan, sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, "Innal a'mal kal arzaq." Sungguhnya amalan itu seperti rezeki. Allah membagi-bagikan sesuai dengan kehendaknya. Rubbama yuftah lahu fis salah wa lam yuftah lahu fis zakah. Ada orang yang diberi taufik untuk banyak salat sunnah tapi dia belum diberi taufik untuk sedekah. Ada orang yang diberi taufik untuk sedekah tapi belum diberi taufik untuk jihad. Masing-masing fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Sebagaimana Allah juga mengatakan kullun ya'malu ala syakilatihi. Setiap orang akan bermain di arenanya dan kotaknya masing-masing. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.